Sudah bukan rahasia umum lagi jika merawat binatang mendatangkan berbagai manfaat bagi kesehatan. Jika kebanyakan orang memelihara anjing atau kucing karena tingkah lakunya yang menggemaskan serta dapat melakukan interaksi secara langsung, maka tak jarang pula seseorang memilih ikan sebagai peliharaan. Contohnya saja beberapa waktu yang lalu, di mana salah satu ikan hias yaitu cupang menjadi primadona. Bahkan demam ikan cupang menjadi tren tersendiri di berbagai kalangan. Mulai dari orang biasa, pejabat hingga pesohor tanah air tidak mau ketinggalan. Beberapa di antaranya ada Irfan Hakim, Uya Kuya, Lucky Hakim, Tia Arestia, Gisela Anastasia, Ashanti, dan masih banyak lagi. Artis-artis papan atas Indonesia ini bahkan kabarnya rela menggelontorkan dana yang cukup besar untuk dapat membeli jenis ikan cupang tertentu. Selain ikan hias peliharaan para artis, ternyata masih banyak juga loh jenis ikan hias yang kabarnya memiliki harga hingga miliaran rupiah. Tak heran ikan-ikan hias ini disebut-sebut sebagai ikan peliharaan sultan. Dan berikut beberapa jenis ikan hias peliharaan sultan versi Biz Update. Platinum Arowana. Ikan hias pertama dengan predikat termahal di dunia ini digadang-gadang memiliki harga yang mencapai 5,5 miliar rupiah. Ikan hias ini banyak diperjualbelikan di kawasan Asia, terutama di Indonesia yang memang sangat terkenal. Hal ini bukan tanpa alasan. Keindahan sisiknya yang berwarna perak serta panjang yang dapat mencapai tinggi manusia ini merupakan daya tarik tersendiri dari ikan ini. Selain itu, mitos yang dibawa ikan hias dengan ciri kumis tipis mirip ikan lele ini juga menjadi alasan mengapa ikan hias ini memiliki harga yang sangat mahal. Bayangkan, kabarnya jika memelihara arwana sebagai peliharaan, pemiliknya akan mendapatkan keberuntungan, kesehatan, panjang umur, kemakmuran, bahkan mudah mendapatkan jodoh. Wah, menarik ya. Freshwater Polkadot Stingray. Dari tampilannya saja sudah dapat dipastikan jika ikan hias ini memiliki harga yang tidak murah. Freshwater Polkadot Stingray ini diprediksi memiliki harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 1,3 miliar rupiah per ekor. Ikan yang banyak ditemui di perairan Brazil ini memiliki ciri-ciri yaitu tubuh berbentuk oval serta berkulit gelap dan dihiasi oleh bulatan-bulatan putih di seluruh bagian tubuhnya. Ikan jenis parimanta ini merupakan salah satu jenis ikan yang mulai dilindungi pemerintah Brazil karena kelangkaannya. Hal ini juga menjadi salah satu alasan ikan hias ini menjadi sangat mahal. Peppermint Angelfish. Salah satu ikan hias termahal lainnya adalah Peppermint Angelfish. Ikan cantik dengan motif merah bergaris putih ini juga termasuk ke dalam jajaran ikan sultan. Ikan hias yang hanya dapat ditemui di perairan Hawaii ini juga termasuk langka dan kini sudah tidak dapat diperjualbelikan lagi. Karena keindahan dan kelangkaannya ini, tak heran jika satu ekor Peppermint Angelfish bisa dijual seharga 400 hingga 500 juta rupiah. Wow, luar biasa ya pemirsa. Masked Angelfish. Salah satu ikan hias perairan Hawaii lainnya memiliki harga fantastis, yaitu Masked Angelfish. Ikan yang berkembang biak di karang-karang lautan Pasifik dan Samudra Hindia ini merupakan salah satu ikan hias yang sangat dicari. Hal ini dikarenakan tampilan ikan hias ini sangat cantik. Badannya terlihat mengkilat seperti marmer dengan corak hitam pada sisiknya. Mengapa disebut marmer? Karena proses perubahan warna pada sisiknya yang awalnya berwarna hitam pekat dan pecah dan membentuk pola ulir seperti marmer saat beranjak dewasa. Keunikan inilah yang mendasari ikan perairan Hawaii ini sangat diincar pecinta ikan hias. Namun sayang, ikan cantik ini kini masuk ke dalam salah satu jenis ikan yang dilindungi keberadaannya. Namun sayang, ikan cantik ini kini masuk ke dalam salah satu jenis ikan yang dilindungi keberadaannya. Itu dia ikan hias termahal yang hanya dapat dipelihara oleh sultan. Apakah pemirsa di rumah tertarik untuk memiliki salah satunya? Ya, selamat siang pemirsa. Bersama saya Adri Danu kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, bukan sembarang ikan memang ya, dengan nilai yang segitu fantastisnya, nggak salah kalau ikan-ikan tadi cuma bisa dipelihara oleh mereka yang berkantong tebal. Nah, ngomongin masalah kantong tebal, pasti Anda sudah kenal sama artis berkantong tebal yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Hamis Daud.
suami dari penyanyi Raisa yang ternyata Hamis punya penghasilan dari sejumlah bisnis yang dimilikinya loh pemirsa. Kira-kira apa aja ya bisnis yang memang sekarang sedang digelutinya? Kita akan simak informasi lengkapnya spesial untuk Anda. Hamis Daud, lahir di Gosford, Australia 8 Maret 1980. Ia memang sejak awal dikenal sebagai aktivis alam yang cukup berpengaruh. Kepeduliannya terhadap lingkungan sempat viral karena direkam dan diunggah oleh salah satu pengguna akun TikTok. Karena video tersebut, banyak yang penasaran dengan aktivitas pria yang memiliki nama lengkap Hamis Daud Willy ini. Pasalnya, suami dari penyanyi cantik bersuara emas Reza Andriana ini jarang terlihat warawiri di layar kaca. Padahal ayah satu anak ini laris menjadi presenter dan juga aktor. Hamis Daud memang mengawali karir di dunia hiburan. Saat ini, ia memandu acara sebuah stasiun televisi swasta sejak 2013 dan hingga kini namanya terus melambung. Namun, selain berkiprah di dunia hiburan, ternyata Hamis Daud juga memiliki beberapa bisnis sebagai penghasilannya di luar dunia entertainment. Ia mengembangkan sayap bisnisnya bersama sang istri, mulai dari kuliner, fashion hingga desain interior. Berikut penjelasan lengkap bisnis yang dijalankan Hamis Daud hanya di Biz Update. Konsultan instruksi. Mengantongi ijazah sebagai arsitek, Hamis Daud memiliki bisnis desain interior dengan beberapa temannya. Bisnis jasa interior dan konstruksi ini diberi nama Saka yang telah berdiri sejak tahun 2000. Saka menawarkan jasa desain, konsultasi, dan konstruksi profesional dalam desain arsitektur, desain interior, dan desain furniture. Saat ini, Saka sudah melayani proyek besar seperti villa, apartemen, hingga masjid di beberapa wilayah di Indonesia. Restoran. Selain desain interior, Hamis juga melebarkan sayap bisnisnya di bidang kuliner dengan membuka sebuah restoran di Mega Kuningan, Jakarta. Bersama teman-temannya dengan nama Up in Smoke, ia mengusung restoran penyaji makanan Jepang dan juga steak. Untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp55.000 hingga Rp300.000. Restoran miliknya ini juga selalu ramai pengunjung. Pasalnya, karena selain makanannya yang lezat, tempatnya juga sangat cozy, sehingga asik buat nongkrong bersama teman-teman. Coffee shop. Hamis Daud bersama sang istri juga tak kelewatan menjajal peruntungan dengan membuka bisnis kedai kopi yang sempat hits di kalangan para artis. Tercatat ada 2 kedai kopi, yakni 2 coffee shop yang berada di bilangan Cipete, Jakarta Selatan, dan Titik Temu yang berada di kawasan Jalan Kayu Cendana nomor 1 Seminyak, Bali. Yang menariknya, Raisa ternyata sering mengunjungi kedai kopi miliknya dan bahkan ikut meracik kopi untuk para pengunjung. Kalau Anda beruntung, Anda bisa mencicipi kopi buatan tangan Raisa sendiri loh. Clothing line. Bisnis fashion yang satu ini mungkin lebih dikelola oleh sang istri ya pemirsa. Karena penyanyi yang akrab disapa Yaya ini meluncurkan brand dengan nama Yay by Raisa. Sayangnya brand ini hanya tersedia dengan pemesanan online. Untuk harganya sendiri relatif terjangkau, yakni mulai 100 ribuan hingga 300 ribuan saja. Nah pemirsa, itu tadi beberapa bisnis milik artis Hamis Daud dan Raisa yang membuat pasangan idola ini semakin tajir melintir. Siapa yang tidak kenal dengan mug yang memiliki macam desain? Custom mug diberikan sebagai kado untuk teman atau kerabat yang menikah maupun berulang tahun. Maraknya keinginan masyarakat yang ingin memiliki mug dengan desain yang cantik dan lucu, membuat bisnis custom mug menjadi salah satu solusinya. Anda bisa dapat menggali peluang usaha ini yang hasilnya sangat menjanjikan. Usaha memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus Anda perhatikan dari mulai persiapan sampai dengan pendapatan dan salah satunya adalah menghitung modal usaha. Bagi Anda yang ingin mencoba membuka usaha bisnis gelas custom, Biz Update memiliki beberapa tips untuk Anda. Berikut rangkumannya. Modal merupakan faktor yang menentukan berjalan atau tidaknya bisnis yang kita jalankan. Maka dari itu, hitunglah secara cermat kebutuhan modal. Tujuannya yaitu untuk menetapkan harga pokok dan menghitung profit yang akan dihasilkan dalam usaha gelas custom ini. Dalam pembuatan mug custom atau gelas custom yang akan Anda jual, Anda harus membuat desain yang unik agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang Anda desain. Selain itu, Anda juga bisa memenuhi keinginan konsumen yang memiliki desain gambar sendiri untuk mug yang mereka inginkan.
Setelah semua rangkaian usaha Mak Custom sudah Anda lakukan, waktunya menentukan harga dari Mak Custom yang akan Anda jual. Jangan menjual terlalu mahal agar konsumen tertarik untuk membelinya. Pilihlah dengan harga yang terjangkau karena kebanyakan konsumen pasti akan tergiur dengan harga tersebut. Anda perlu menemukan tempat yang strategis, yang mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak entry pada akun keuangan Anda. Bagi Anda yang ingin menjalankan usaha gelas custom dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Banyak cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan usaha ini. Seperti yang saat ini sedang marak di kalangan pebisnis adalah melakukan promosi menggunakan media sosial. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti gelas custom ini? Jika iya, selamat mencoba ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Lucu juga ya punya gelas custom, jadi nggak ketukar-tukar sama yang lain. Nah, karena bentuk dan gambarnya juga sesuai dengan selera yang kita mau. Dan ternyata bisnis gelas tadi cukup menjanjikan untuk kita coba. Boleh ya. Nah, masih tentang bisnis, informasi berikut ini tentunya juga tidak kalah inspiratifnya untuk Anda semua. Khususnya bagi Anda yang menyukai bola-bola ubi dengan aneka rasa yang menggugah selera. Rupanya, selain rasanya yang nikmat, kuliner yang satu ini pun bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan. Seperti apa caranya? Untuk itu Bisa Update merangkum informasinya hanya untuk Anda. Kita lihat sama-sama. Bisnis makanan merupakan salah satu primadona yang selalu ramai pasarnya. Mulai dari makanan berat sampai camilan sehari-hari dapat Anda manfaatkan sebagai peluang usaha. Terlebih jika kamu hobi memasak atau kuliner, maka hobi kamu bisa menjadi penghasilan tambahan. Salah satunya adalah bisnis bola-bola ubi kopong. Camilan yang unik ini mempunyai cita rasa yang manis dan juga kenyal di bagian dalamnya, dan inilah yang membuat orang merasa ketagihan ketika mencobanya. Selain rasanya yang unik dan teksturnya yang kenyal, bola ubi ini sangat mudah dalam pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bola ubi ini juga cenderung sederhana. Bahan utamanya terdiri dari ubi jalar, tepung tapioka, tepung maizena, baking powder, gula pasir, dan garam. Pastikan ubi jalar yang Anda pilih memiliki kualitas yang bagus, sehingga bola ubi yang akan Anda buat enak untuk dinikmati. Pertama-tama bersihkan ubi terlebih dahulu, lalu kukus hingga matang. Setelah ubi matang, kemudian haluskan hingga lembut. Berikutnya masukkan tepung tapioka, tepung maizena, dan baking powder. Aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan gula pasir dan garam secukupnya. Aduk kembali hingga adonan kalis. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat, lalu goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Setelah bagian luar bola ubi matang, tekan-tekan sambil terus digoreng. Masak hingga matang, lalu tiriskan. Bola-bola ubi siap untuk disajikan. Ketika bola-bola ubi yang Anda buat sudah siap, langkah selanjutnya adalah Anda harus memikirkan tempat untuk memasarkan bola-bola ubi tersebut. Carilah tempat yang strategis yang mudah dilihat oleh banyak orang, maka dengan sendirinya konsumen akan menghampiri bola-bola ubi yang Anda jual. Setelah bola-bola ubi yang Anda buat sudah memenuhi kebutuhan konsumen, maka lakukanlah proses promosi. Promosi yang paling mudah saat ini adalah dengan menggunakan media sosial. Jangan lupa untuk menentukan harga per porsi dari bola-bola ubi yang akan Anda jual. Juallah dengan harga yang terjangkau agar konsumen tertarik untuk membeli bola-bola ubi Anda. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti usaha bola-bola ubi ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Ya, kembali lagi tentunya di Bisa Update. Nah, dengan berbagai macam kampanye untuk hidup sehat, ini membuat para pencinta makan berinovasi dalam berbagai menunya. Salah satunya yang kita kenal adalah salad buah. Betul, jadi buah-buahan segar dikombinasikan dengan berbagai topping, ini pun digemari oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit yang memang berjualan ya, mencari keuntungan dan berbisnis salad buah ini.
Dan informasi ini juga akan untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Waktunya saya pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Dan tetap saksikan Bisa Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Anda yang suka makan cemilan, pasti sudah tidak asing dengan keripik kentang atau kerupuk kentang. Makanan ringan yang terbuat dari olahan kentang ini memang selalu menjadi idaman semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tak heran semakin banyak kreasi keripik kentang di pasaran, mulai dari yang dijual di pasar-pasar hingga kafe-kafe besar atau restoran. Harga yang ditawarkan juga cukup beragam mulai dari ribuan hingga puluhan ribu rupiah tergantung lokasi dan kreasinya. Bahkan pada tahun 2020 silam, seorang bankir rela untuk resign hanya untuk memulai bisnisnya berjualan keripik kentang dan mampu menghasilkan omset hingga 50 juta rupiah per bulan. Dan bagi Anda yang ingin mencoba peruntungan untuk berbisnis keripik kentang, berikut Bisa Update rangkum informasinya untuk Anda. Modal. Apapun bisnis yang dilakukan, modal adalah hal utama yang perlu dipersiapkan karena disinilah penentuan mau sebesar apa bisnis yang ingin dijalani. Sebagai seorang pemula, tentu saja memulai bisnis makanan merupakan sebuah tantangan yang besar. Persaingan yang ketat dari berbagai industri merupakan hal yang paling mendasar. Maka sebelum memulai bisnis keripik kentang, ada baiknya menemukan resep yang sesuai yang menjadi identitas dagangan Anda. Salah satunya adalah berkreasi menciptakan sebuah produk keripik kentang yang benar-benar beda, mulai dari segi bentuk dan yang paling penting rasa. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bahan dan peralatan usaha, seperti menemukan supplier atau pemasok kentang yang berkualitas. Salah satunya adalah mendatangi para petani kentang dan lakukan kerjasama untuk mendapatkan kentang yang benar-benar bermutu baik. Jenis kentang yang bermutu salah satunya granola. Ciri-cirinya berkulit mulus, berukuran besar, tidak terdapat tanda rusak atau busuk, dan yang paling penting padat. Jika sudah menemukan kentang yang baik, maka siapkan peralatan seperti pisau, mesin pengupas, pengiris kentang, mesin penggoreng kering tanpa minyak, dan mesin pengemas produk atau sealing machine. Jika produk sudah siap, langkah selanjutnya adalah membuat packaging yang menarik. Jika target pasar Anda adalah anak-anak milenial, maka buatlah kemasan yang unik dan berbeda dengan biasanya. Namun jika modal yang dimiliki tidak besar, maka tidak masalah untuk menggunakan plastik pembungkus biasa yang transparan. Jangan lupa untuk memberikan nama brand Anda dan usahakan namanya menarik dan mudah untuk diingat. Sebagai seorang pebisnis, terutama di bidang kuliner, maka Anda harus selalu melihat kompetitor untuk menentukan ide-ide baru seperti pengembangan rasa dari keripik kentang. Lezat, menyehatkan, dan segar. Barangkali itulah kata yang terlintas jika menyebut salad buah. Salad buah merupakan campuran buah-buahan segar yang ditambahkan dengan saus spesial dan berbagai taburan topping. Salad biasanya dinikmati sebagai menu makanan penutup atau dessert. Salad buah juga merupakan makanan yang mudah dicerna dan memiliki efek pembersihan. Menu salad buah juga disukai berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Menunya yang sehat, banyak dicari para orang tua untuk mengajarkan anak-anak untuk mengonsumsi buah. Cara membuat salad buah pun tergolong cukup mudah, asalkan Anda memiliki buah-buahan segar yang ingin Anda jadikan salad. Buah-buahan kaya akan vitamin C, vitamin A, dan nutrisi lainnya. Jadi mungkin tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak suka dengan menu ini. Bagi Anda yang ingin menjajaki diri dalam bidang usaha, salad buah merupakan pilihan usaha yang sangat menarik untuk dijalankan. Namun untuk menjalankan usaha salad buah, ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Berikut Bisa Update merangkumnya untuk Anda. Untuk memulai usaha salad buah, Anda tidak membutuhkan modal yang terlalu besar karena harga buah masih bisa terjangkau. Anda hanya perlu menyusun jenis buah-buahan apa saja yang akan menjadi isian salad. Kemudian Anda tentukan ide akan membuat salad buah yang seperti apa. Buatlah inovasi dari salad buah yang sudah ada sebelumnya, karena hal ini akan menarik pelanggan atau konsumen untuk membeli salad yang akan Anda jual. Lakukanlah beberapa kali percobaan dalam pembuatan saus, karena saus dari salad menentukan kenikmatan dari salad buah yang Anda buat.
Untuk membuat salad buah sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas seperti buah-buahan yang masih segar dan bagus, serta bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Untuk buah-buahannya, Anda bisa membelinya di pasar tradisional. Untuk lokasi penjualan salad buah sebenarnya tidak terlalu sulit. Anda bisa berjualan di rumah dengan dekorasi yang unik atau juga bisa memilih tempat yang strategis dan terlihat agar salad buah yang akan Anda pasarkan menarik perhatian konsumen. Bagi Anda yang menjalankan bisnis salad buah dengan membuka di pinggir jalan, tentunya harus memasang banner yang menarik supaya masyarakat bisa mengetahui bisnis salad buah yang Anda jalankan. Buat tulisan yang menarik di sebuah banner yang akan dipasang. Tidak lupa tambahkan aneka gambar salad buah yang Anda sajikan supaya lebih menarik. Banner yang digunakan hendaknya diberi warna yang tidak hanya monoton saja. Gunakan warna yang cerah supaya orang semakin penasaran dan membaca banner yang ada di depan warung salad buah Anda. Bagi Anda yang ingin menjalankan usaha salad buah dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis salad buah yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan usaha salad buah bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti yang saat ini lagi ngetren di kalangan pebisnis adalah melakukan promosi menggunakan media sosial. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti usaha salad buah? Jika iya, selamat mencoba ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda.